Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dalam materi matematika. Kali ini akan dibahas mengenai sifat-sifat barisan aritmatika yang dimulai dengan B atau disebut juga beda. Beda B atau selisih ya. Diberi simbol B kecil. Nah, tanpa mengetahui beda atau selisih, kita tidak bisa membuat suatu barisan atau mencari pola barisannya. Karena B ini menentukan ciri dari suatu barisan, apakah dia merupakan barisan aritmatika atau bukan. Jika B diketahui tetap atau selisihnya tetap, berarti dia merupakan barisan aritmatika. B ini bentuk umumnya atau rumusnya sama dengan ini yang bentuk umum ya, berlaku untuk umum, sama dengan UN dikurang UN, di mana M ini lebih kecil daripada N, atau letaknya di sebelah kiri ya. Sehingga kalau dikurangkan dia merupakan bilangan positif. Ini dikurang M dikurang N. Ya, ini adalah rumus umum untuk B atau selisih. Apa gunanya? Gunanya ini adalah kalau diketahui nilai dari dua buah suku, tetapi tidak berurutan. Misalkan suku pertama dengan suku ke-10 diketahui, atau suku ke-5 dengan ke-8. Tapi kalau yang berurutan diketahui, misalkan kita mengetahui suku yang kedua, misalkan M sama dengan N dikurang 1. Gitu ya. Jika suku M itu adalah nilai N dikurang 1 atau sebelumnya, atau nilai sebelum dari N, maka nilai B itu kita masukkan M-nya berapa. Ya, coba dimasukkan ke dalam jadi UN dikurang gitu ya. Nah, sekarang M-nya diganti dengan N-1. Berarti nanti UN dikurang UN-1. Maka ini berarti M diganti dengan N-1 dikurang N. Akibatnya apa? N dengan N habis, sisa 1 ya. Jadi ini menyebabkan UN dikurang UN minus 1. Nah, ya. Tapi kalau tidak sama, berarti pakai yang pertama. Kalau sama dengan N-1 atau suku sebelumnya, maka B adalah UN dikurang UN-1 dibagi, oh ini terbalik ya, ini N dikurang M, yang besar dikurang yang kecil ya, berarti ini N dikurang N-1.
kurang dengan kurang jadi tambah ya. Ya, begitu ya. Jadi kalau dibuka kurungnya berarti N dikurang N ditambah 1. Berarti UN min UN1 per 1. Jadi tetap aja begini ya. Nah, ini bentuk yang sering kita lihat kalau mempunyai nilai yang berurutan. Masalahnya kalau tidak berurutan bagaimana ya? Sebagai contoh, kita ambil soal berikut. Contoh ya. Diketahui barisan aritmatika misalkan yang pertama 5, yang kedua tidak diketahui, yang ketiga tidak diketahui, yang keempat tidak diketahui, yang kelima diketahui misalkan 17 ya. Gitu ya. Lalu diminta berapa nilai B-nya atau selisihnya. Berapa nilai B? Nah, untuk menjawab ini gunakan rumus yang di atas ini. Nah, gunakan rumus ini ya, karena dia tidak berurutan. Berarti B sama dengan UN dikurang UN dibagi dengan N kurang M. Jadi jawabannya N itu yang sebelah kanan, 17 ya. Berarti ini 17. Ya, N yang sebelah kanan itu 17. 17 itu UN dikurang 5, U1 itu 5 ya. Dibagi dengan N, ini yang keberapa nih? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Jadi 5 dikurang 1, kan yang pertama. Hasilnya berapa ini? Nah, 17 dikurang 5, 12. Ya, 12 dibagi 4. Jadi kalau dihitung sama dengan 3 ya. Nah, nilai B ini bisa menentukan suku yang keberapa saja di sini. Ya. Karena sudah diketahui B-nya ya. Sekarang kita akan membahas yang kedua yang disebut suku tengah. Suku tengah atau diberi simbol UT ya. Apa itu UT? Nah, misalkan kita mempunyai sederetan bilangan barisan ganjil. Misalkan kita mulai 5 titik-titik 17. Ini ada berapa? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Suku tengahnya itu adalah yang ketiga ini. Berapa besar suku tengahnya ini? Ya, tanpa menghitung, karena dia di tengah ini, berarti suku tengahnya bisa ditentukan dengan rumus. Ya, jadi suku tengah itu rumusnya adalah UT T besar atau T kecil sama saja, sama dengan setengah dari suku
suku awal atau U1 ditambah dengan suku terakhir atau suku kelima, UN ya. Nah, ini adalah rumus umum. Nah, kalau diterapkan ke dalam persoalan di atas, berarti UT-nya itu sama dengan setengah dari berapa? U1-nya 5 ditambah dengan 17. Jadi sama saja dengan setengah dari 5 tambah 17 itu adalah 22 ya. 22 dibagi 2, 11. Ya, 22 dibagi 2 sama dengan 11. Ya itu. Bisa saja kita coba ya. 5, tadi sebelumnya kan B-nya sudah tahu 3 ya. 5 tambah 3 berapa? 8. 8 tambah 3, 11 kan? Jadi ini 11, tapi dihitung dengan menggunakan rumus suku tengah. Suku tengah ini ya. Untuk yang ketiga, sifat ketiga adalah rumus umum suku ke N. Jadi suku ke N. Suku ke N dari suatu barisan aritmatika, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Ya, UN sama dengan A itu adalah suku pertama. Ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini adalah suku ke N. Nah, ini bentuk umumnya ya. Nah, bagaimana kalau kita menentukan suku ke N dari contoh tadi ya? Contoh. Misalkan suku pertama 5. Kedua tidak diketahui. Ketiga tidak diketahui. Keempat 17. Nah, suku ke N bisa ditulis dengan ini. Jadi UN ya. UN. Sekarang kita masukkan ke dalamnya. Berarti ini bisa ditulis kembali 5, titik sampai dengan UN. Koma ya, begitu ya. Nah, berdasarkan yang dihitung tadi, maka bisa ditulis di sini UN adalah A itu adalah yang pertama ini, suku pertama. Berarti 5 ditambah N B-nya 1 dikali B. B-nya tadi berapa? B-nya adalah 3 ya. 3 kali 3. Nah, kalau ditulis kembali ini dilanjutkan lagi, maka akan diperoleh
konfigurasi, nah gitu ya, 5 ditambah N dikurang 1 dikurang 3. Nah ini diuraikan, berarti 5 ditambah 3N dikurang 3, gitu ya. Atau bisa ditulis 5 dikurang 3 berapa? 2 kan? Berarti ini adalah bisa ditulis 3N ditambah 2. Ya, jadi penulisannya yang betul adalah 5,17 sampai ke N. Ini adalah suku ke N adalah 3N ditambah 2. Nah, coba kita terapkan N-nya 5 ya. 5 kali 3, 15 tambah 2, 17. Kan betul. Nah, suku ke N itu tidak tahu N berapa. Jadi bentuk umumnya adalah seperti ini ya. A tambah N min 1 kali B.